sana. Bakal di follow up. 2 orang tumbang dari EVOS. 2 orang lagi. Straight. Melakukan pembak. Kita masang dua kembali. Abunya bakal masuk. Ternyata satu orang bisa ditembak. Ditumbang. Kalau serang Abu satu orangnya. 3 lawan 4 kali ini. Bakal masuk kembali. 3. Iya. Oke, sudah ada seorang Ambek juga yang masih bertahan dengan double faktornya. Street pun terjatuh. Dan ternyata Mr. 05 Nexalnya tumbang di posisi ke-7. Granat disiapkan dari Mr. 05 yang bakal menang di arah depan. Dua orang sekaligus. Kita akan menyaksikan untuk round yang pertama demo soalnya mengarah dari ujung sebelah kanan Sentosa menuju ke observatory. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, haha, hayu gas kencu. Wow, tapi ada yang unik ini. Walaupun kalau kita bisa lihat untuk DG Esportnya tetap bakal stay turun di atas Sentosa. Ini Briannya kenapa dia solo squad? Kenapa dia ini? Ya nggak apa-apa, dia kan semangat ya, Briannya. Semangat yo. Semangat ya. Yo. Oke, totally oke, nggak apa-apa. Mungkin Abang Brionnya pengen bikin konten dulu ya kan. Ini Abang Payat harusnya pusing sih dia. Berarti saya totally oke ya kan. Kita masih punya 5 round tentunya untuk match day pertama. Tapi kita bakal bergeser sedikit. Di mana aja kapten terkuat di Indonesia, ya kan? Iya. Di Indonesia, karena kalau di bumi kan ada Regalo di Indonesia. Oh, enggak juga di Indonesia. Semesta. Pernah, semesta. Iya. Oke, semesta. Karena kan kalau kita kemarin berbicara Indonesia kan sempat ke Singapura, kan tidak mungkin ya. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Tentang teman-teman dari EVOS Divan yang ternyata mereka turun di observatory. Iya, mereka turun di observatory dan justru di sini tidak ada gangguan, tetap dengan komposisi yang sama. EVOS tetap, ini berarti Mr. 05 jempolnya udah bisa dipakai main ya, udah sembuh ya. Iya, gue sempat dengar itu berita bahwa kemarin cukup merah juga, dan kita bakal lihat di sisi lain. Ini dia kapten terkuat di semesta. Ada Sam 13 yang sudah menggunakan vehicle-nya kali ini. Kalau kita lihat juga, itu jalan keluarnya susah. Antara lu mau maju atau mundur atau loncat sekalipun. Dan kalau lu loncat sekalipun itu sangat merugikan. Kenapa? Yang pertama lu akan kehilangan banyak banget resource, which is itu medkit atau inhaler yang lu punya. Dan dan itu sangat merugikan apabila langsung disambut baik oleh teman-teman dari Aero MBR. Jadi lebih baik ya udah kita menumbalkan satu orang aja, duanya langsung cabut aja mengamankan posisi placement. Oke. Zonanya sudah terlihat kembali. Ini bakal update kemana? Akankah ke arah kota tua? Ya ampun, ini the real classic EVOS Divan tumbang di posisi ke-9. Research yang belum dikeluarkan sama sekali. Bonafide-nya tumbang di posisi ke-8. Masih coba kali pantau oleh kapten kita. Ada RBR juga ternyata tumbang di arah luar zona sana. Masih belum selesai. Sebuah glow di power kali ini. Sam 13 melepaskan pelurunya menuju ke arah Rimo di harapan sana yang bakal coba dihancurkan dan tergigit zona. Deadpool berhasil mendapatkan Zixia di sana tentunya. Granat juga dilemparkan, masih ditembak oleh Abu dari kejauhan. Rama terkena zona begitu sakit. First Rider ternyata tereliminasi tumbang. Banyak sekali, bahkan Ran juga harus mengalah pada sakitnya zona seperti serangan mantan. Kali ini masih bakal bertempur antara EVOS dan juga Rimo Arjuna. Perebutan depan di sana. Mr. 05 harus tumbangkan terkena sebuah granat. Masih bisa untuk diselamatkan kembali. Freya bakal masuk navigatornya. Kali ini masuk ke dalam dari rumah rusak yang terpenyak keluar. Ya ampun, kenok juga di sana. Bakal di follow up. 2 orang tumbang dari EVOS. 2 orang lagi straight melakukan balasan, melakukan N. Gak ungu. Bakal di backup tentunya karena Abu masih hidup. Mr. 05 terselamatkan kembali. Abunya mendapatkan anak di sana. Dan ini bakal jadi 1 lawan 3 tentunya untuk Remo Arjuna yang masih bakal mencari di jam shot. Ditembak dan jeder. Ditumbangkan oleh EVOS Divine. Oke, dan kali ini kita bakal melihat dari EVOS Divan bakal mencoba untuk maju ke depan. Tapi kali ini teman-teman dari NXL harus tertembak 1 orang tiga. Yes, masih ada NXL Liga Game yang tentunya kali ini berhasil masuk ke 3 besar bersama dengan Onyx Olympus juga masih bakal bertempur. NXL begitu banyak poin eliminasi yang didapatkan. Zixia berhasil menumpangkan tim VJ dipulangkan menuju ke arah lobby. 9 orang yang tersisa. Ada Street yang terlihat. Mr. 05 masuk menerobos menuju ke arah rumah rusak di arah dalam sana. Menggelang media terlebih dahulu dan ternyata tengah zona sudah diambil oleh Street.
yang sudah mulai bergerak menuju ke arah tengah zona. Bakal tertahan, zonanya juga sudah mulai bergerak. Satu persatu Glue Wall sudah mulai dibuka kali ini. Street yang bakal menunggu di arah dalam. Deadpool-nya tumpang oleh seorang Abu kali ini bakal dibiarkan terlebih dahulu di ending. Ternyata Gangga Ngau quadra kill untuk seorang Abu kali ini menahan pergerakan dari Onyx Olympus dan juga anak-anak dari NXL Liga Game Bimbun. Yoi, dan kali ini posisi dari Onyx benar-benar kejepit di mana dia sudah mendapatkan mereka, tapi kali ini kita bakal melihat satu orang dari Jump berhasil mengenok dan mendapatkan Ya ampun, masih bertempur. EVOS mengambil arah air, tapi Mr. 05-nya tumbang di tangan dari para Onyx Olympus. Ya ampun. Wow, ini dia teman-teman dari Onyx Olympus yang berhasil. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff. Pindah. Runway to 0. Datang dari arah Mammoth menuju ke arah Confinement dan sudah ada beberapa tim juga yang akan turun di masing-masing drop point mereka awal ya. Yes, dan ternyata seperti biasanya, seperti di game pertama, gak ada yang gangguin EVOS nih. Yoi, tidak ada yang gangguin Pertama EVOS itu dan bakal agak sedikit sulit. iya, dan kalau kita lihat tadi sebenarnya ada Joy yang berhasil mendapatkan 1 poin kill juga di area sisi lain. Tapi kalau kita lihat memang tadi mungkin ada satu member tim lawannya yang nyasar dan terlalu offset jalannya kayak gitu. Tadi kalau nggak salah lihat ada dari tim Rans Esport yang sempat harus terculik satu membernya, but ya masih bisa saling mengamankan satu sama lain ya. Iya, dan tentu di match pertama ini benar-benar kayak masih terbilang cukup terbilang defensif ya, dan terlalu begitu lama untuk berada di Maskalah Hari. Karena balik lagi kalau kita tahu gitu kan, kalau kita sering banget ngelihat di turnamen-turnamen major ataupun turnamen-turnamen yang lainnya, Maskalah Hari itu sebenarnya untuk dihindari dan tidak membuat kegaduhan dan pertempuran ya Bung Evor. Iya, tapi kalau kita mau ngelihat kegaduhan, kita lihat dulu nih standing round pertama aja. Ini ada Onyx Olympus mendapatkan 20 poin, disusul EVOS Divine 16 poin dan Rimo Arjuna di peringkat ketiga dengan 13 poin. Ini dari NXL sendiri, walaupun dia mendapatkan peringkat ketiga untuk di game pertama, tetap untuk segi poin yang didapatkan oleh teman-teman Rimo bisa menyamakan kedudukan dari teman-teman dari Meskipun NXL. sekarang juga udah mulai kelihatan lagi mereka lebih mundur ke arah belakang nih, nggak tahu ada apa. Nah nih kalau gue lihat nih pergerakan dari EVOS Divine sendiri ini mencoba buat mengambil launchpad yang ingin gunakan untuk langsung ke arah Bayport. Dan ternyata sudah ada tembakan yang dilakukan oleh Rimo dan ini menjadi satu lock dari EVOS Divine untuk ke arah Rimo. Ya, ini dia ternyata langkah dari tim EVOS Divine yang memutuskan untuk sedikit lebih mundur, ternyata membuahkan 1 kill yang didapatkan oleh Street. Knockdown diberikan tetapi ternyata masih bisa diselamatkan. Sementara masih 05 bakal menghancur oleh Glue Walls yang ada di hadapan dengan senjata terbarunya. Ada AC-80 yang benar-benar begitu menyakitkan. Ini salah satu senjata favorit juga nih. Yoi, sudah menjadi senjata favorit yang juga merupakan senjata yang baru datang ya di update ataupun di patch dari Free Fire sendiri. Nanti kalau kita lihat juga Rimo memilih untuk lari, tapi ternyata ada SC80 yang digunakan oleh Sam13 atau kapten terkuat kita di dunia dan akhirat juga, tapi masih belum bisa mendapatkan walaupun Ahnaf terjatuh dan tergigit oleh zona selanjutnya. Iya, memang tembakan dari Sam13 tadi sangat-sangat begitu melukai seorang Ahnaf sampai akhirnya sedetik saja zonanya menggigit. Itu benar-benar bisa ngebuat si Ahnafnya sendiri tumbang. Tapi dari kedua tim ternyata mereka pada akhirnya sama-sama melarikan diri. Untuk timing dari tim Remo Arjuna sendiri untuk kabur ini tidak begitu terlambat, dan bisa gue bilang untuk EVOS agak sedikit beresiko. Mereka justru mengejar Rimo menuju ke arah belakang zona. Iya, dan juga kalau kita lihat tadi tembakan dari Sam13 itu juga didukung sama namanya skill Maro. Ya, Maro itu yang dimana kalau lu semakin jauh musuh lu terlihat dan lu melakukan tembakan, itu akan meningkatkan base damage dari senjata. Dan ternyata justru ada lagi teman-teman EVOS yang juga sudah mulai beberapa killnya. Lagi-lagi Onyx masuk, First Ridernya juga tumbang di posisi ketiga. Dan ini pertempuran besar di akhir-akhir. Akankah Onyx mendapatkan 2 kali buya atau EVOS yang mendapatkan buya? Waduh, dua tim besar kita tentunya untuk EVOS dan juga Onyx Olympus kembali lagi untuk full tim berhadapan di
zona sekecil ini. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari EVOS sudah menempatkan satu posisi di arah patahan dan tidak bisa didapatkan visionnya oleh teman-teman Onyx Olympus. Tapi sudah ada lemparan granat juga ke arah dalam dan ternyata justru masih belum terlalu sampai ke titik dari Onyx Olympus berdiri. Yap, ini masih 4 lawan 4 dan Onyx yang bakal bergerak masuk. Sedikit turunan patahan didapatkan oleh tim EVOS dengan masih banyak gol yang dimiliki, seperti yang kita lihat di Mr. 05 sendiri masih ada beberapa gol, tapi granat sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Gare. Ya, tapi kita juga dari sana Sam13 sudah mulai inisiasi maju ke arah atas ke depan, dimana sudah ada Onyx Tayo juga ditargetkan dengan FPD dihancurkan. Ini dia sang kekuatan dari satu orang FPD yang dilakukan oleh Sam13, di mana seorang Tayo sudah membuka tembakan juga. Kita lihat juga sudah ada Mr. 05 bertahan di belakang tembak teropos kecil dari Strip sudah terlihat juga. Oh my god, strike dilakukan oleh Onyx Tayo pun justru memberikan damage signifikan. Oke, Tayonya masih bisa masang gol kembali. Abuja bakal masuk, melihat satu orang bisa ditembak, ditembak kalau serang Abu satu orangnya. 3 lawan 4 kali ini bakal masuk kembali. 3 menjadi sulit untuk Onyx Olympus, tetapi di sana dari garis sudah berhasil menemukan satu orang. Mr. Gol masih ada, dia ada medkit lagi, dia ada gol lagi, dan ternyata lagi-lagi Buya untuk Onyx Olympus. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Bisa mendapatkan Buyanya, tapi kalau kita lihat juga pesawat datang dari arah Mount House menuju ke titik akhir, yaitu area sentral di Bimbun. Yoi, di mana kalau kita bisa lihat juga ini masih dengan drop zone yang sama seperti season kemarin. Ada teman-teman dari EVOS juga yang turun di area atas, yaitu Mount House. Dan kita sudah bakal melihat di jalur sebelah kanan juga ada Mr. 05 yang tadi sudah melakukan pergerakan tembakan yang mengarah ke teman-teman dari teman-teman DG Esport. Aduh, berhati-hati teman-teman dari DG Esport yang lagi mencoba untuk melakukan penggapaian di area Skylands, karena kalau kita melihat juga DG masih tetap terjadi selamat. Pendarahan lagi. Ada teman-teman dari SUS dan juga Red Bull Rebellion. Waduh, ini first blood didapatkan oleh Joy menggunakan yang sebelapatnya headshot ke arah teman-teman dari Sesmizu. Tapi kalau kita lihat juga Sam13 masih. Dan juga kalau kita bisa lihat ini dia untuk standing round-nya untuk Onyx Olympus sendiri sudah berhasil mengantongi 42 poin. Cukup jauh tertinggal oleh teman-teman dari EVOS Divan yang berada di posisi bawahnya yang berada di poin 29. Artinya ini Onyx Olympus masih cukup legit juga untuk dari match pertama sampai ke match ketiga lagi. Tapi bukan memungkinkan bahwa teman-teman yang lain masih bisa untuk mengejar karena ini masih match awal. Maka Joy bisa berhasil dapat pemain dari Aura Ignite dan ternyata Aura Ignite kembali mendapatkan 4 poin kill penuh untuk dari arah zona pertama, tapi ada lagi yang datang. Ini dia Castle Duel. Kita bakal lihat teman-teman dari Aura bakal mencoba untuk berhadapan dengan teman-teman EVOS Divine yang langsung datang begitu saja Bang Ever. Aduh, ini kenapa ini di area Taoyo banyak banget yang datang. Tapi sudah ada lemparan granat juga dari Mr. 05. Sudah ada lagi granat lagi, tapi granat temannya sendiri. Oke, sudah ada satu upaya kabur dari teman-teman Aura Ignite yang berhasil mengantongi 4 poin kill, tapi bakal coba untuk dikejar dan Father pun terjatuh. Dan ternyata ada gangguan dari Bonalvat di arah rumah Brasilia Putih. Ini dia. Oke, sudah ada seorang Amex juga yang masih bertahan dengan double faktornya. Straight pun terjatuh dan ternyata Mr. 05 terpantau oleh seorang Jack9 menggunakan SC-80-nya juga. Oke, sudah bakal coba untuk di NDK, tapi kita juga Sam13 sangkap dan kita masih berupaya mendapatkan satu pemasangan gol yang tepat ke arah Mr. 05. Oke, mau berhasil untuk dilihat juga, tapi sudah ada satu upaya tembakan yang terus dilakukan oleh Bonafide di Bimbun. Ya, dan kali ini ternyata teman-teman dari Aura bisa satu Apex dan Apex juga harus dipulangkan. Aura Ignite harus di posisi ke-8 kali ini. Kita bakal lihat di sisi lain EVOS yang lumayan terkeoskan tadi berhasil untuk di revive satu persatu dan sudah mengantongi 3 poin kill ya kali ini teman-teman Bonafide. High ground itu dia justru udah melihat zonanya sudah tidak lagi menguntungkan buat mereka. Jadi artinya mereka ingin memutar dan dia tahu di bawah mereka sudah ada teman-teman dari NXL yang mengganggu, dan tentunya ada Mr. 05 dengan XC
dari senjata yang terbaru juga di Free Fire tentu masih bisa untuk diselamatkan dari seorang Freya. Dipasang Glow 1 di sana, bakal coba untuk tapping lagi dan ternyata masih miss tembakan dari Mr. 05. Ya, dan kali ini Mr. 05 kalau kita bisa lihat dia cukup kuat juga di sini, sudah menggunakan fast level 4 dan juga helm level 3 di mana dia mengirim dari UAV Like Blue yang bakal langsung dikeluarkan gitu saja dan akan memberikan posisi yang cukup baik tentang untuk pengetahuan dari posisi dari Rimo Arjunanya sendiri. Waduh, ini sulit banget sih teman-teman. Dari Rimo udah benar-benar gak punya pilihan lagi, tapi masih ada vehicle juga untuk digunakan. Apakah ini akan menjadi satu push ataupun satu inisiasi yang akan dilakukan oleh Rimo untuk nabrak ke kala import, dimana sudah ada mobil yang terpantau. Ditembakin saya dengan double sniper, udah langsung dimajuin begitu saja. Oke, Freya bakal langsung coba respect keluar. Ada Mr. 05, masak granat, langsung meletup. Itu dia mendapatkan satu korban dari Rimo. Oke, just time, langsung saja melakukan satu tumbang ke arah teman-teman dari NX. Tapi juga Mr. 05 sudah berjuang pasti ke dalam Corona dan akhirnya pun berhasil mengamankan 3 pemain dari Rimo. Oke, bakal coba untuk deliver, tapi Mr. 05 bakal coba untuk cover oleh seorang Sam13. Ini dia duel yang terjadi di akhirnya. Rimo Arjuna tereliminasi di luar zona, tidak mau memberikan point kill ke arah EVOS Divine. Wah, ini cukup menarik ya, mengingat dari teman-teman Rimo yang tadi mencoba untuk langsung maju ke arah depan itu memang harus kenapa? Karena memang posisinya cukup sulit. Tapi yang aku rasa ini dari posisi teman-teman Rimo Arjuna yang menggunakan vehicle mau mengarah ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Tapi memang posisi dari EVOS di sini walaupun cukup open, tapi mereka mempunyai obstacle yang cukup ada permanen ya. Tadi ada batu juga, ada summon hidup yang juga sudah dikeluarkan, dan dimana dia juga tepat banget untuk menghancurkan satu vehicle yang dimana juga Rimo juga nggak bisa do something terlalu berlebihan. Maju salah, mundur juga kalah, salah juga di sini seorang Street memberikan satu tembakan dengan M4A1-nya langsung ke arah bank dan akhirnya Fori yang mendapatkan poin kill. Tapi tidak, kita berlanjut lagi di mana sudah ada Street juga terus melakukan satu spam tembakan dan akhirnya ini akan menjadi satu tembok yang sangat-sangat tebal di Dimbun. Iya, dan kali ini ternyata teman-teman dari EVOS yang berhasil untuk mendapatkan posisi zona aman kali ini harus mencoba untuk berhadapan dengan tim-tim yang bakal mencuri posisi zona nyamannya. Tapi kali ini kita bakal lihat di sisi lain juga ada teman-teman dari NXL Liga Game yang harus terpulangkan di posisi kelimanya kali. Oh my god, ini dia granat yang sangat-sangat on point sekali. Oke, sudah ada satu pemain lagi tersisa, langsung coba dimajuin. Itu dia keganasan dari roster Indonesia kita dari Mr. 05 dan akhirnya dunia game pun ditumbangkan oleh seorang Afif. Dan inilah dia kembali lagi rematch untuk ketiga kali ya, EVOS melawan Onyx Olympus. Ini dia Mr. 05 sudah bakal langsung coba dimajuin. Ada tembakan juga dari Sexia, bakal langsung memantau dan benarkan seorang kapten kita Sam13. Ini dia Street bakal coba mengcover dari seorang Mr. 05 dijabjak. Manuver sangat cantik sekali. Kita lihat juga sudah berhasil dijatuhkan satu orang lagi. Sexia berdua dan akhirnya pun masih belum kuat untuk menumbangkan seorang Street. Dimajuin lagi, satu lagi 1v1 kita lihat antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Tapi ternyata buyanya dipatahkan oleh EVOS Divine. What a moment, di sini kita bisa lihat Onyx Olympus yang hampir mendapatkan triple buyanya, tapi langsung dipatahkan begitu saja oleh teman-teman dari EVOS Divine. Dan ini dia buya untuk EVOS Divine. Wow, Zixia nyaris banget sedikit lagi atau Bendare tadi nyaris banget mendapatkan satu pemain terakhir dari EVOS Street yang dimana tadi benar-benar itu udah 1v1 gitu ya kan yang terjadi di zona sekecil itu. Dan kembali lagi kita menyaksikan ini adalah perjuangan ataupun persaingan yang ketat banget dari grup B antara EVOS. Ayo kita lihat untuk pemuncak klasmennya. Di sini ada Onyx Olympus dengan 61 poin, disusul dengan EVOS Divine 54, dan di posisi ketiga ini ada Rimo Arjuna dengan 27 poin. Ya, ini kalau kita bisa bilang nih benar-benar didominasi sama pot B ya, ya, betul. Karena kalau gue lihat di sini Onyx Olympus dengan total 61 dan juga EVOS Divine 54 ini masih bisa untuk terkejar banget, apalagi kita masih punya 3 round untuk di malam hari ini. Tapi kalau kita beralih di sebelah kanan, ini ya teman-teman dari Sos Alphaing, Red Bull Rebellion, Aero of MBR, Aura Ignite, Trans Esport dan juga DG Esport yang masih belum memperlihatkan performa yang cukup bagus untuk malam hari ini. Tapi nggak bisa sampai hari ini juga ya, atau sampai saat ini juga, karena kita balik lagi, kita masih punya 3 match lagi yang sebenarnya masih bisa untuk dibolak-balikan lagi. Masih bisa untuk dibolak-balik dan masih bisa buat digoreng-goreng lagi ya. Tapi kalau misalkan seperti yang Runway to 0, clear for takeoff.
Clear for takeoff. Runway 20. Saja tidak ada lagi aura dan EVOS Divine mengarah menuju ke tempat biasanya. Yes, dan ternyata Aura lebih memilih ke arah area clock gitu ya, ke arah depan sana, sedangkan posisinya masih belum terlihat. Tapi kali ini EVOS M13 bakal berhadapan dengan teman-teman dari First Rider. Dua perwakilan Indonesia kali ini sudah mulai bertempur ternyata tertumbangkan oleh Scoper dengan headshot woodpeckernya langsung menyerempet masuk menuju ke dalam kepala. Harus kehilangan satu membernya kali ini dari para player dari tim EVOS Divine dan bakal lebih mundur oleh para memang dari Force Rider yang memang rumahnya ada season lalu. NGID Esports yang sekarang sudah lulus menjadi Rans Esports Divisi 1, juga sebetulnya Divisi 2 mereka adalah penguasa dari area Sipian dari Mimbun. Ya, dan kali ini kita bakal lihat di sisi sebelah kanan ada teman-teman dari EVOS Street. Ya. MVP kita untuk di round tadi ya, di round ketiga dengan damage 1240. Wow. Betul, tapi ya sayangnya dari tim EVOS tadi sempat harus terculik seorang center team. Padahal kalau gua lihat tadi center team sendiri mereka dia udah punya dua senjata ya. Dia udah punya dua senjata, ngejar satu orang yang gak punya senjata, tapi Scooper datang dengan sangat cepat untuk membackup satu yang tadi orang. berada di area mill. Sekarang mereka sudah mencoba untuk masuk perlahan, dan ini dia dari kesekian 11 tim yang masih ada, yang ada mungkin dari teman-teman EVOS bakal mencoba untuk belanja dulu di machine vending di seorang street ya kali ini. Yap, saling berbagi koin juga ya, karena memang ini benar-benar bisa digunain, sangat-sangat bermanfaat sekali ya untuk vending machine token dengan koin yang kita punya. Kita bisa nuker glue wall juga, bahkan glue wall sendiri kita bisa ngelooting, kita bisa beli, dan kita juga bisa farming. Nah itu dia, itu yang gue setuju lagi. Kalau kita bisa bilang ya dari teman-teman EVOS di sini segala lootingnya juga cukup oke. Dia tidak menggunakan face helm Phase 3 dan juga Phase level 4 dan helm 3 dan juga cukup medkit dan glue yang mereka punya. Bahkan mereka sekarang mempunyai vehicle. Juga harus pulang, dan harus dipulangkan dengan satu granat dan satu pelontar yang dikeluarkan oleh Zixia. Dan kali ini kita bakal beralih di mana teman-teman dari EVOS Divine bakal mencoba untuk berhadapan dengan teman-teman dari Sesalfying Bigan. Ya, ini dia lagi-lagi untuk tim EVOS dan juga Onyx masih kita notes, masih bisa masuk ke area MBR. Masih ada satu orang, dan kali ini POV kita ada di arah EVOS yang bakal bertempur bersama dengan Aura. Ini dia. Supernya lagi-lagi masih berhasil mendapatkan kill. NXL-nya tumbang di posisi ke-7. Granat disiapkan dari Mr. 5 yang bakal menang di arah depan. Dua orang sekaligus tumbangkan, bakal dirasa saja kali ini. Seru banget. Coba di ending terlebih dahulu, dan dari Aura tentunya menyisakan dua member saja yang tersisa. Amek yang masih coba bertahan di balik sebuah batu bersama dengan satu orang rekannya. Kali ini Abunya sudah masang glue wall, bahkan coba mengurung diri terlebih dahulu. Ditembak, Streetnya ditumbangkan. Masih ada Goro untuk bertahan. Aduh, Streetnya ternyata dipulangkan ke arah lobby. Ada kambing hitam dari arah belakang, ternyata Ses Alpha yang ikut-ikutan. 2 lawan 2. Ditumbangkan lagi Amek. Satu lagi. Ya ampun. Aura itu juga harus dipulangkan, tapi kali ini tidak bisa untuk bernapas dari teman-teman EVOS. Dan ini Taiwan Mr. 05 bakal berhadapan dengan satu orang dari teman-teman Tan. Itu dia EVOS Mr. 05 masih bertahan, tetapi kali ini adu sekarat orangnya, dan ternyata tumbang juga di posisi keempat. Rimo Arjuna yang masih masuk, ditekan shotgunnya Darko, dan ternyata Force Rider terbang begitu tinggi di Bermuda. Ini dia Buya untuk Force Rider. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Santai Katarina, seperti biasanya tidak ada gangguan untuk tim EVOS di area Shrines. Bahkan kali ini untuk tim EVOS itu sendiri menyebar begitu jauh, dan sepertinya tidak ada war di early ya. Ya, seperti sama kayak map kalah lagi. Kalau kita berbicara skill Chrono, itu menurut gua salah satu skill yang bisa dimanfaatkan ketika dari situasi genting. Iya. Dan itu memang benar-benar dari tim NXL sendiri itu udah benar-benar gak bisa lagi bertahan. Tapi kalau kita lihat dulu untuk standing round keempat kita, di mana Onyx Olympus mendapatkan 67 poin, disusul EVOS Divine 65 poin, dan ini tipis antara grup B antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Tapi kalau kita lihat dari sisi grup A-nya sendiri, kita melihat ada Bonafide yang berada di puncak dari klasemen round keempat, dan ini juga
sebenarnya kalau kita lihat dari different pointnya juga, ini mungkin untuk di match kali ini bahkan sampai di match terakhir mungkin teman-teman tim dari grup A sendiri masih bisa untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tidak menutup kemungkinan ya, masih bisa terjadi lah istilahnya. Iya, betul. Dan untuk Onyx Olympus sendiri dengan permainan yang mereka tunjukkan sekarang untuk di Kalahari ya, dengan tidak terlalu terburu-buru, mereka begitu optimistis. Mungkin Darkol ketika dia melakukan satu recheck ataupun melakukan satu cross check di area tertentu, mungkin dia kepleset Pak. Atau mungkin dia lupa ya, yang dipegang dia rasa grapple hook. Waduh, totalnya flashback. Iya. Bisa jadi lah ya. Karena kita juga nggak ngelihat kemungkinan apa yang terjadi pada seorang Darkol tadi. Kita balik lagi ke in game. Ada UAV yang sudah mulai mengintai beberapa tim di sana, dan kalau bisa kita lihat di sana di minimap udah terjepit karena memang di sana sudah mulai terjadi banyak sekali keramaian, penumpukan, social distancing, beda rumah semuanya. Jangan keluar dulu yuk, jangan keluar dulu. Tembakan masih terus dikeluarkan oleh center team, menghancurkan wall yang ada di harapan sana, dan ternyata untuk pertempuran di area Bayfront ini masih bisa ditahan. Kembali lagi zonanya kembali ke area Bayfront untuk 2 kali map Kalahari. Dan tentu tadi kalau kita melihat ada POV dari teman-teman SES yang juga akan berupaya untuk masuk ke area Bayfront, tapi sudah ada hadangan juga dari Aura. Tapi kalau kita lihat di sini dari map Kalahari diambil oleh Onyx Olympus menyisiri sungai. Yang dimana juga itu adalah salah satu patahan yang cukup untuk menghilangkan ataupun menghilangkan aiming yang dimiliki oleh teman-teman Rimo karena Onyx Olympus. Tapi kalau kita lihat juga di sini Street sudah memberikan info yang pasti kepada teman-temannya bahwa di depannya juga ada teman-teman dari DG yang sudah standby dan udah bakal coba memantau dengan pasti, dan sudah ada tembakan yang dibuka oleh sang kapten kita. Kalau kita lihat di minimap, zonanya mengarah menuju arah DG, dan ternyata Brian semangat berhasil merumakan Aimgat di sana, tetapi masih bakal sulit juga untuk di ending karena memang posisi dari Aimgat sendiri masih ada di dalam rumah dan masih bisa untuk diselamatkan. Sementara itu posisi dari Aerowolf MBR pun tertahan saja oleh para member dari tim EVOS. Yang mana kalau kita lihat center team masih terus melawan, ternyata ada yang masuk. Entah dari arah mana untuk diselamatkan, tapi EVOS sudah akan bertempur di sini, tidak akan dihindarkan lagi. Abu berhasil menumpangkan seorang Jinja dan langsung di end. GAU. Granat juga dilemparkan di arah Leona pun berhasil merupakan Aimgat-nya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Kimmich-nya juga masuk. Ada tembakan dari Abu, tapi Abunya ditumbangkan ternyata di sana. 2 orang dari tim EVOS masih berdiam, belum bergerak begitu banyak karena memang bosnya cukup sulit dan cukup jauh, Bung Evor. Aduh, di sini Rimo sudah terapit oleh 2 tim sekaligus, di mana Inside 13 pun masih berada di lantai 2, bakalan coba untuk dijagain juga. Dan di sini kita lihat Onyx sudah mengamankan jalur rotasi yang akan dipilih oleh kedua tim, dan sudah ada tembakan headshot dengan satu senjata raja mancing kita, dan sudah ada 1 orang lagi di sana yang bakal langsung berjuang. Randy di sana langsung coba tapping, dan ternyata masih memiliki waktu untuk melakukan eliminasi. Center team juga ternyata harus tumbang EVOS di posisi ke-9. Lagi-lagi Onyx-nya yang bakal berupaya untuk menolong Sorgonya juga tumbang, dan ternyata Cesnya juga ditumbangkan. Ya ampun, lo kok bisa Bung Evor. Wow, Bonafide. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Pesawatnya seperti awal dari match Purgatory di match ketiga. Ya, dimana juga teman-teman dari EVOS langsung aja meluncur ke arah Motos, dan bener Mister 05-nya selalu mengawasi di pojokan sebelah kanan, yaitu teman-teman dari DG Esport. Aslinya. Dan ini dia standing round kelima, tentunya sudah ada Onyx Olympus yang masih mencapai posisi pertama untuk 72 poin, disusul EVOS Divine di peringkat kedua 68 poin. Dan tentu di posisi ketiga ada Bonafide yang kembali naik di peringkat ketiga. Dan ini kalau misalkan Bonafide nggak ditusunin, ini bakalan dapetin 20 poin untuk di hari ini kayaknya. Yes, dan bener aja, gue setuju. Kenapa? Karena Bonafide ini lagi mengungguli sekali untuk di pot A-nya sendiri, sedangkan di pot D-nya ada 2 kandidat nih. Semisal ini akan terjadi kepada Onyx dan juga EVOS Divine, siapa yang lebih dulu harus tertumbangkan, atau siapa lebih dulu yang harus dipatahkan lagi untuk poin-poinnya. Ini bisa menjadi epic comeback juga dari EVOS Divine untuk mendapatkan 20 poin pada malam hari ini dari ujung ke atas, dan dia mendapatkan posisi anak.
Tapi kali ini kita bakal beralih sedikit Bang Ebo. Iya, sudah ada Mr. 05 menembakkan satu dengan senjata Groza. Abu dengan SPD-nya mendapatkan headshot walaupun masih ada cover dari Watchtower yang ditempatkan oleh teman-teman dari RBR, tapi sudah ada summon airdrop juga yang dikeluarkan dan mendapatkan beberapa resource tambahan dan memperbaiki fast yang dimiliki juga. Tapi di sini juga Abu berhati-hati, sudah ada tembakan juga Mr. Home dengan M249 tapi ternyata masih cuman hanya mengikis sedikit dari health point yang dimiliki oleh Street. Ya, trading point, trading damage dari seorang Mr. Home menuju ke arah teman-teman EVOS yang tadi juga one point juga dari Abu berhasil untuk mendapatkan headshot menggunakan SPD-nya dan di zonanya, dimana zonanya sendiri itu sudah banyak banget tim-tim yang bernaung di sana dan sudah ada trading damage juga antar teman-teman SES yang masih belum berhenti menuju ke teman-teman Mr. Home. Tapi kali ini bakal kita lihat EVOS Defense sudah melakukan trading damage, begitu juga ke arah depan sana dari Mr. Home. Hati-hati, itu cukup dia. kejepit sih posisinya. Betul ya, cukup kejepit juga Mr. Home udah nggak bisa lagi melanjutkan perjalanannya untuk bisa untuk melakukan bidikan ke arah teman-teman dari Rimno. Tapi kalau kita lihat juga ada UAV Village juga yang dipasang dan diaktifkan oleh member dari EVOS dan melakukan refill posisi ke arah teman-teman Rimno, di mana sudah ada Mr. 05 juga yang menembakkan pelurunya connect ke arah beberapa pemain Randy yang akan ditargetkan. Tapi masih ada satu kompon juga pohon yang dimanfaatkan dan sudah ada satu Freya yang menjadi orang terdepan. Kita lihat ada Mr. 05 memasak granat tapi ternyata masih terlalu pendek jarak lemparannya. Tapi kita lihat juga sudah ada tappingan SPD. Sam 13 kembali memakan korban. Ada Jojo juga yang terjatuh oleh seorang Adam menggunakan M82B-nya. Sudah ada krono juga dibuka. Kita lihat Street sudah bakal langsung berlari mengcover temannya. Tadi seorang Mr. 05 di jump shot. Sudah ada lemparan juga Freya. Hati-hati di sana shotgun dari double barrelnya langsung saja berduel di dalam kolam di pasar. Tapi ternyata Mr. 05 yang terjatuh dan tak bisa dibangkitkan lagi. Dan ternyata sudah ada satu ending juga. Satu lagi tersisa pemain EVOS. Mr. 05 akan melakukan transformer. Sudah ada jump predict juga. Sudah ada manuver yang dilakukan. Tapi ternyata EVOS Divine dibungkam di peringkat ke-11 di area stasiun. Tapi berlari dari sini sudah berjuang, bakal coba untuk melakukan transformer di mana sudah ada satu push dan Aura Ignite di peringkat kedua dan Onyx Olympus mendapatkan 3 kali booyah. Match day 1 grup A dan grup B, di mana Onyx Olympus berhasil mendapatkan total points 89 nih, dengan rank point 51 dan total point kills mereka dapat 38 Bigan. Ya, ini masih match day pertama. Ini di season lalu juga Onyx melakukan hal yang sama, triple booyah bahkan. Dan mereka dapat 20 poin di pertandingan pertama ya, match day pertama. Ini justru yang pengen gua lihat adalah tim Bonafide dan juga Rimo Arjuna, tim promosi yang perdana tampil di Divisi 1. Mereka di match day pertama bisa tembus setidaknya di table sebelah kiri ya. Ya, di 6 besar itu kita ngelihat ada 2 nama tim dari promosi. Sementara kalau kita ngelihat di sebelah kiri atau di 6 besar, di situ ada 4 tim yang mendominasi atau dari grup B ya. Sementara untuk tim-tim kayak Rans Esports yang mana mereka di season kali ini memang baru pertama kali ada di Divisi 1. Sementara kali ini kalau kita ngelihat ini adalah perolehan poin dari grup masing-masing, yang mana grup A untuk saat ini SES Alpha Inc berhasil mendapatkan 20 total poin ya. Kemudian ada Bonafide 17 total poin, Aura Ignite yang sempat eliminate di awal-awal tetapi mereka sampai dengan ke round-round selanjutnya masih bisa bangkit. Setidaknya untuk saat ini Ignite masih bisa mengumpulkan 14 total poin. Kemudian ada Onyx Olympus, EVOS Divine itu 1 dan 2, mereka saingan ketat sekali untuk